langsung dari Studio 1 Teknologi Pendidikan. Please welcome Andri and Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Teknolog Pendidikan 2011 dalam acara Talk Aktif TP. Oke, mantap, gue suka ini. Ini loh, calon-calon penerus teknologi. Kayak mosong nggak? Sebelah sini. Keyboard. Ini, sebelah sini. Kalau ini flash disk ya. Sudah banyak nyimpan kenangan, oke, dari 2009. Tapi ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain sih, Pak? Oh, 2011 ini aktifnya kita mau ngebahas Ormala. Ormala ini merupakan wadah buat teman-teman sekalian buat berorganisasi. Teman-teman pasti penasaran kan dengan Ormala itu apa? Penasaran. Sebelum teman-teman itu, kita mau puterin dulu video tentang teknologi pendidikan. Jadi biar teman-teman itu makin tahu dengan jurusan kita, makin cinta sama jurusan kita. Sebelumnya, Talk di TP. Langsung aja. Di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 1993, jurusan ini berubah namanya menjadi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dengan program studi pengembangan kurikulum. Baru pada 1984, jurusan kurikulum dan Tunggal Depok Sleman. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknologi Pendidikan memiliki visi misi sebagai arah kinerja program studi. Visi program studi teknologi pendidikan yaitu Pusat Pengembang Teknologi Pendidikan yang unggul pada tahun 2020. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan pengembang teknologi pendidikan yang unggul, melaksanakan pendidikan dan pengembangan yang berkualitas di bidang teknologi pendidikan, serta melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penerapan berbagai hasil karya teknologi pendidikan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, Prodi Teknologi Pendidikan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, seperti tenaga pengajar S2 dan S3 lulusan dalam maupun luar negeri. Kemudian sarana prasarana yang representatif seperti ruang kuliah, laboratorium audiovisual, perpustakaan, studio, gazebo, dan lab komputer. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan akademik, Prodi Teknologi Pendidikan dibantu oleh tenaga ahli laboran, teknisi, pustakawan, dan tenaga administrasi. Dalam operasionalnya, Prodi Teknologi Pendidikan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang ketua prodi yang dibantu oleh sekretaris prodi. Sedangkan keberadaan Laboratorium Teknologi Pendidikan dikoordinasikan oleh Ketua Laboratorium Teknologi Pendidikan dan dibantu oleh tenaga laboran. Selain sebagai pendukung perkuliahan praktik, selama ini Laboratorium Teknologi Pendidikan memiliki unit pelayanan produksi multimedia bagi masyarakat yang membutuhkan seperti alat peraga, fotografi, dan video syuting.
program studi yang mencetak teknolog pendidikan yang profesional, berkarakter, dan berwawasan global, Prodi Teknologi Pendidikan menawarkan kurikulum berbasis kompetensi sebanyak 144 SKS yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Selain kegiatan pengajaran dan penelitian, dosen dan mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan secara mandiri atau melalui kompetisi yang ditawarkan internal universitas maupun nasional. Menyempurnakan peran dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan juga berperan aktif dalam menghidupkan suasana akademik yang dimotori oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Buah dari optimalisasi aktivitas Prodi dapat dirasakan dengan berbagai penghargaan individual dosen dan mahasiswa maupun penghargaan kolektif yang diterima Prodi Teknologi Pendidikan. Penghargaan tersebut diantaranya adalah akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional yang ditetapkan dari Juni 2005 sampai dengan Juni 2010. Sertifikat ISO 9001-2008 sebagai penilaian atas sistem kinerja administrasi manajerial Prodi Teknologi Pendidikan. Majulah pendidikan Indonesia bersama Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, masih semangat kan? Sekali lagi ya, tolak Semuanya dong ke atas. Tolak di TP. Oke, siap. Langsung aja ya. Tadi sudah lupa mau nyampein kalau tema kita kali ini tuh Ormawa sebagai penjaga karakter teknologi pendidikan. Nah, daripada kita lama, kita langsung aja sambut aja narator sekaligus narasumber kita kali ini. Ya, beliau ini adalah orang yang sudah tidak asing lagi di bidang Ormawa. Udah ibaratnya udah melalang buana ya. Udah makan asam garam lah. Dari kampus ke kampus buat organisasi. Dia tuh juga dosen kita dari teknologi pendidikan. Nanti kalian akan ketemu dengan beliau di semester 1, oke? Kita sambut aja Bu Siska Ramadana. Aplausnya dong. Sebelumnya ini ya dibacain dulu CV-nya Ibu Dona. Ibu Dona ini nama lengkapnya Ibu Siska Ramadana MPD, tempat tanggal lahir Lahat 24 Juli 1984, alamat Jalan Avandi nomor 27, hobi membaca, Facebook dona.und@gmail.com, nomor handphone 081381711114. Instansi FIP UNY Teknologi Pendidikan Yogyakarta 2002-2006. Pasca Sarjana UNY Teknologi Pendidikan Yogyakarta 2006-2008. Riwayat organisasi Hima Teknologi UNY Kabit PSDM tahun 2003. Hima Teknologi Pendidikan UNY Ketua tahun 2004. Hima FIP UNY sebagai koordinator 2004. BEM FIP UNY Ketua 2005, BEM Rema UNY Wakil Presiden 2006, Hima Kipsi Bendahara Pusat 2005 sampai 2007, Hima Tepsi Sekretaris Pusat 2005 sampai 2007. Prestasi juara 3 lomba artikel tingkat nasional pada tahun 2004. Juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2005. Juara 1 lomba puisi tingkat fakultas tahun 2003. Penelitian dari Dikti tentang kebijakan di tingkat nasional tahun 2006. Penelitian Stranas Nasional tahun 2008. Nah, moto hidupnya Bu Dona tuh belajar dan berusaha membuat semaksimal mungkin. Langsung aja ya Pak ya. Gini Bu, Ibu kan udah nggak asing lagi tuh dengan dunia Ormawa. Sebenarnya menurut Ibu tuh Ormawa itu apa sih Bu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya buat semua teman-teman mahasiswa baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak beda sama tadi di tampilan karena saya agak batuk, jadi saya mohon maaf suaranya agak serak. Kalau tadi kan di sana beda ya. Nah, tadi ada pertanyaan tentang Ormawa. Sebenarnya teman-teman di sini mungkin sudah tahu semua,
karena tidak ada bedanya dengan organisasi kemahasiswaan di tingkat SMA. Kalau SMA ada ikut OSIS? Nggak ikut OSIS boleh ngacung? Oke. Atau yang ikut organisasi di SMA-nya ekskur? Ekskur boleh ngacung kok? Iya. Nah, sebenarnya Ormawa itu nggak beda jauh sama ekskur, kemudian sama OSIS waktu kalian. Hanya kalau di sini semua tanggung jawab sudah diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kalau di sekolah misalnya ada gurunya memantau. Kalau kami di kampus itu dosennya sudah tidak lagi ikut-ikutan, paling cuma bertanya kalau ada masalah, baru kemudian sampai ke dosennya. Tapi kalau nggak ada masalah silakan mahasiswa boleh berkreasi. Nah salah satunya kalau di kita ada yang namanya himpunan mahasiswa, bedanya gitu ya. Kalau OSIS dulu kan hanya OSIS. OSIS itu sudah menaungi semuanya. Kalau kita nanti di sini ada yang namanya himpunan mahasiswa, itu di tingkat fakultas. Nanti di tingkat jurusan. Nanti di tingkat fakultas ada BEM. Kalau misalnya kalian awalnya biasanya di himpunan mahasiswa dulu, setelah itu baru jenjang karirnya ke BEM. Nanti kalau sudah dari BEM fakultas, baru ke tingkat universitas dan selanjutnya. Nah kalau ekskur gimana? Kalau yang suka ekskur juga ada. Kemarin sudah lihat kan ya displaynya? UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa. Kalian bisa ikut di sana. Tidak harus di tingkat universitas, bisa juga yang di fakultas. Kalau di fakultas memang tidak sebanyak di tingkat universitas. Kita terbatas. Hanya ada musik, kemudian kerohanian, dan penelitian. Jadi silahkan kalau berminat boleh ke yang mana. Dan kalau yang suka bikin undang-undang, mungkin kalau di SMA namanya MPK, masih gak? Nah, yang dulunya aktif di MPK mungkin juga bisa ke DPM kayak gitu. Jadi sekarang punya gambaran ya, Ormawa itu gak beda jauh, sama aja. Tapi Ormawa banyak membelajarkan, nanti kalian akan merasakan sendiri. Ya. Terima kasih. Sebenarnya tuh ibu apa sih yang pengen ibu? Kenapa ibu memutuskan masuk Ormawa? Padahal waktu sendiri aku mahasiswa tuh udah berangkatnya pagi-pagi, pulangnya kadang-kadang sore banget. Terus apa sih yang memutuskan ibu buat masuk Ormawa? Terus ibu ngerasain nggak manfaat masuk Ormawa itu seperti apa? Ya. Saya masuk Ormawa kenapa? Kalian juga nanti akan merasakan percuma kalau misalnya kita kuliah, itu hanya kuliah, berangkat pagi, kemudian nyampe di kampus, ke perpustakaan, kuliah, pulang, selesai. Nggak akan dapat apa-apa. Soalnya ketika kalian dihadapkan pada situasi yang lain, pada situasi bekerja, yang berguna itu justru kemampuan kuliah itu harus didukung sama kemampuan leadership. Dan leadership itu diperoleh dari organisasi, dan itu yang saya sadari. Awalnya mungkin saya sama kayak kalian ya, mahasiswa baru, ngapain sih ikut organisasi, nanti nilainya jeblok gitu. Terus lihat kakak-kakak di organisasinya, lulusnya pada lama, ngapain sih kayak gitu. Terus kemudian paradigma ini berubah karena kalau hanya di kampus saya nggak dapat apa-apa ngerasanya, hanya dapat mata kuliah, tapi kemampuan soft skill yang lain itu nggak tergali gitu. Akhirnya saya coba berorganisasi, tapi dengan prinsip bahwa saya akan membuktikan bahwa organisasi tidak mempengaruhi proses perkuliahan saya dan prestasi saya. Saya jaga bahwa saya dibiayai oleh keluarga saya itu untuk kuliah, bukan untuk organisasi. Organisasi itu sampingan, bukan jadi kuliahnya yang sampingan. Kebanyakan kan mahasiswa kalau udah aktif di organisasi, kuliahnya jadi sampingan, organisasinya jadi jurusan utama. Nah ini yang salah. Jadi kalau saya dulu, bagaimana saya membuat organisasi itu menjadi sampingan, kemudian kuliah tetap jurusan utama. Walaupun sampingan, saya mau tunjukkan bahwa saya tetap bisa berkarya sampai maksimal di organisasi. Seperti prinsip saya, mengerjakan sesuatu harus semaksimal mungkin yang saya mampu. Jadi kalaupun gagal, saya tidak akan merasa rugi karena udah coba. Walaupun gagal ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sudah saya coba. Gitu. Gini Bu, tadi kan Ibu udah menjelaskan beberapa manfaat dari itu gabung ke Ormawa. Ada nggak sih kerugian atau Ibu pernah merasa rugi nggak dengan bergabung di Ormawa? Kerugian? Saya pikir nggak ada kerugian ya. Kalau misalnya kalian mau bergabung ke Ormawa, kalau kalian bisa membagi waktu secara efektif, itu tidak ada kerugian. Yang rugi itu justru ketika kalian tidak bergabung di Ormawa, dapatnya cuma dari kampus. Sedikit bocoran buat teman-teman semua, prestasi saya tertinggi saya raih ketika saya menjadi ketua HIMA dan ketua BEM.
Itu prestasi. Kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk lebih dekat dengan gini, saya punya prinsip bahwa ketika saya jadi ketua BEM, ketika saya jadi ketua HIMA, suara saya akan didengar oleh dosen-dosen, menyampaikan aspirasi teman-teman itu akan didengarkan oleh dosen-dosen ketika saya punya prestasi. Tapi kalau misalnya nilai saya jeblok, kemudian saya sok-sok ngebela teman-teman, ini aspirasi dari teman-teman begini. Apakah kemudian dosen-dosen akan percaya sama kita? Enggak, karena kita dianggap tidak punya kemampuan. Buktinya kapasitas kita di perkuliahan saja jelek, nilai kita aja jelek gitu. Nah, maka saya membalik itu. Strategi-strategi saya dalam memimpin organisasi itu saya terapkan dengan memimpin diri sendiri. Prestasi harus baik. Saya berusaha untuk mendapatkan IPK paling tidak bisalah 3 besar di kelas. Kalau bisa nomor 1 ya bagus ya. Kalau nggak bisa paling nggak 3 besar di kelas. Itu selalu. Jadi akhirnya ketika saya berusaha masuk ke perhatikan prestasinya jangan sampai jeblok. Lulus harus tetap 4 tahun. Jangan dilama-lamain, ngapain sih lama-lama di kampus? Banyak loh yang sampai 7 tahun akhirnya sampai dikejar-kejar sama dosennya karena hampir DO. Kan rugi. Berapa hitung biaya kalian yang perpanjangan selama 2 tahun itu? Maka dari sekarang prinsipnya hari ini di sini, maka 4 tahun mendatang sudah yudisium. Oke? Oke. Sanggup nggak? Masih semangat nggak? Jempolnya diangkat lagi dong. Bang Pipi, Pepe. Ya Pak. Wah, kurang kompak nih. Puasa itu bukan alasan untuk males-malesan ya. Jempolnya diangkat lagi dong semuanya. Kaki Pepe. Oke. Nah, kita jeda bentar ya. Jadi kita tuh dari Hima Teknologi Pendidikan juga mau ada acara nih dekat lagi nih. Paling dekat itu ada buka bersama besok hari Senin. Nah, yang kedua makrab. Makrab itu dilaksanain sekitar bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober. Kita di sini juga mau muterin makrab kita tahun lalu waktu kita masih jadi mahasiswa baru. Silakan. Sorry lagi makan. Tepatnya kita lagi makan malam Di tempatnya. di Sinaloa. Menurut saya kesan-kesannya untuk malam dan rabat ini ya cukup bagus lah, walaupun dengan satu masalah dengan masalah lain. Cuman so far so good, enak walaupun hujan dan lain-lain.
mengakrabkan kita sama keluarga dan pendidikan. Pokoknya asik-asikan di sana nanti. Lihat aja. Oh, minta jempolnya lagi dong. Oke. Ayo jangan dong. Ini buat jadi alasan nih. Tolong di TP. Sip. Lanjut lagi ya tokonya ya. Kira-kira ibu kan udah ikut ya organisasi di fakultas nasional maupun di mana gitu, kita kira-kira ada itu nggak Bu? Pengalaman apa sih yang bikin ibu semakin naik ke tingkat-tingkat selanjutnya gitu? Pengalaman sebenarnya kalau untuk naik ke tingkat selanjutnya ya, kalian lihat sebelumnya tadi sudah lihat makrabnya Hima ya. Dari tahun ke tahun, satu hal yang saya kagumi dari TP, bahkan sampai saya sudah lulus dan saya sudah mengajar pula di sini gitu. Nanti kita akan ketemu di semester 1. Belajar dan pembelajaran. Iya. Nanti kakak-kakaknya juga ketemu saya di pengembangan bahan ajar bodoh. Iya, satu hal yang saya kagumi dari TP yang kemudian membuat saya juga termotivasi untuk selalu berorganisasi, definisi TP tahun 77 yang sekarang memang sudah tidak digunakan. Kalau tadi kalian dengarkan banyak definisi ya, selanjutnya definisi tahun 77 itu belum berbicara masalah teori praktek TP, tapi dia berbicara masalah bagaimana manajemen organisasi dan manajemen personal. Nah, manajemen organisasi inilah yang membuat saya berpikir bahwa kalau orang TP nggak ikut organisasi berarti dia belum aplikatif dong, belum bisa memanage organisasi. Itu yang membuat saya mencoba maju. Apalagi di TP itu sangat didukung sekali. Artinya begini, kayak makrab tadi kalian lihat, satu-satunya jurusan di FIP yang kalau makrab hampir semua dosennya datang itu cuma TP. Makanya tadi dengar ada anak kecil yang nyanyi, itu juga anaknya dosen, jadi ikut diajak dan ikut nyanyi, ikut makrab bareng kalian. Dan tadi pertanyaannya bagaimana saya bisa maju terus, yang saya pikirkan dulu adalah saya ingin mengubah paradigma. Nah, buat kalian semua, jangan pernah hanya menjadi air yang mengalir, tapi cobalah untuk menjadi arusnya. Maka saya mencoba menjadi arus, walaupun saya seorang perempuan gitu ya. Yang perempuan di sini, kalau TP kan biasanya putra-putrinya hampir seimbang jumlahnya. Yang perempuan itu tidak ada halangan untuk menjadi seorang ketua. Ketika prinsip saya cuma satu, bahwa ketika saya berorganisasi maka saya mau tunjukkan ke semua orang. Kalau dulu ya, ambisi saya satu, saya ingin tunjukkan ke semua dosen-dosen kayak gitu, bahwa ternyata orang yang berorganisasi bahkan bisa sampai di posisi puncak, artinya sudah sampai di posisi ketua, itu prestasinya tetap bagus dan lulusnya tepat waktu. Tidak seperti bayangannya orang-orang. Kalau kalian ngebayangin mungkin sekarang lihat kakak angkatan banyak banget yang belum lulus misalnya, padahal aktif banget di organisasi, di organisasinya nonjol, ternyata IP-nya jelek. Nah, saya ingin berubah paradigma itu. Dan ketika saya berorganisasi, IP saya tetap bagus, saya tetap bisa memimpin. Dan satu hal yang membuat saya bangga gitu ya, yang kemudian membuat saya tidak boleh berhenti berorganisasi sampai puncak, adalah ketika saya mengikuti kongres-kongres tingkat nasional. Ketika saya berada di Banjarmasin misalnya, di sana hanya beberapa gelintir putrinya, itu masih mending. Dan yang paling parah ketika saya berada di Padang, sedih banget. Waktu itu saya harus LPJ tahun 2007, masa berakhir jabatan saya di Ikatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia, Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia. Waktu itu saya harus LPJ ke Padang. Saya berangkat ke Padang. Di Padang ternyata saya satu-satunya putri dari seluruh peserta yang hadir. Saking panitianya bingung, saya ditempatkan tidurnya sama panitia yang putri, karena nggak ada peserta putri sama sekali, dan saya nggak mungkin dong di kamar sendirian kayak gitu. Akhirnya saya tidurnya bersama panitia. Tidak satu pun ada peserta putri waktu itu dari 100 lebih peserta yang hadir. Dan ketika saya masuk ruangan untuk LPJ itu ya saya disorakin. Tapi kemudian saya melihat bahwa
disitulah kita harus bisa menunjukkan kemampuan kita. Yang tadi saya bilang, saya tidak mau hanya menjadi air yang mengalir, tapi saya mau menjadi arus yang membawa air itu mengalir kemana. Nah, oleh sebab itu ketika kalian nanti masuk menjadi mahasiswa TP, berjuang dan berusahalah jangan hanya menjadi air yang mengalir, kuliah, pulang, tidur. Jangan mau cuma kayak gitu, nggak akan dapat apa-apa. Tawaran pekerjaan datang dengan sendirinya ketika kalian punya prestasi, IP-nya bagus, organisasinya bagus, pergaulannya bagus. Tawaran kerjaan datang sendiri. Jadi saya tidak pernah khawatir ketika ditanya lulusan TP kerjanya jadi apa. Itu motivasi saya. Ya gini Bu, ada nggak sih pesan, gimana pesan-pesan Ibu ya, biar teman-teman maba baru ini bisa berminat gitu loh, untuk seperti Ibu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian semua harus punya prinsip untuk menjadi arus. Jangan mau cuma jadi air yang mengalir doang. Semuanya yang ada di sini. Jadi harus bisa membawa teman-temannya, harus bisa mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat kebaikan. Kebaikan sekecil apapun. Jadi artinya bahwa ketika kalian berorganisasi, berbuatlah terbaik. Ya saya bilang, prinsip saya, ketika berada di organisasi, lakukan yang terbaik yang kita mampu, yang kita bisa. Tapi kalau di organisasi jangan pernah nanya organisasi ngasih kita apa, karena nggak ngasih apa-apa. Tanya mas sama mbak-mbaknya mungkin malah kehabisan uang kalau di organisasi. Harus datang lagi ke kampus, keluarin ongkos dan lain sebagainya. Tapi manfaatnya akan dirasakan ketika kalian lulus. Insya Allah kalau kalian niatnya sungguh-sungguh, belajarnya juga dijaga, organisasinya bagus, belajarnya bagus, prestasinya bagus, tetap kalian akan mudah mencari pekerjaan. Jadi jangan khawatir yang suka tanya-tanya TP lulusnya jadi apa. Banyak lowongan pekerjaan yang menanti kalian ketika kalian memang bisa produktif. Dan kalau belajar di kampus, perhatikan kalau misalnya yang praktek-praktek, usahakan untuk benar-benar menguasai. Jangan cuma permukaan yang kalian tahu. Kalau kalian bisa menguasai, karena ketika bekerja yang ditanyakan adalah kompetensi yang kalian miliki itu apa, soft skill kalian apa. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas Mbaknya. Satu lagi ya Bu ya, buat teknologi pendidikan itu ada nggak sih organisasi khusus yang mewadai teknologi pendidikan nasional, internasional gitu? Iya, Ya? untuk mahasiswa ada, untuk dosen juga ada. Kalau untuk dosen namanya PTPI, Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan. Nggak hanya dosen ya, semua alumni TP itu bisa masuk di PTPI, Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. Nah, kalau untuk mahasiswa itu yang tadi saya sebutkan, salah satu organisasi saya, IMATEPSI, Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia. Nah, IMATEPSI itu nanti mungkin kalau misalnya kakak-kakaknya nanti di makrab dan lain-lain bisa ditambahkan. IMATEPSI itu berdiri karena kita ingin tahu, kita ingin bergabung bersama, berjuang bersama untuk kemajuan TP. Nah itu akhirnya berdirilah IMATEPSI. Waktu itu masih kami membersamai dari awal. Jadi saya tahu sejarah berjalannya IMATEPSI gitu. Jadi silakan bergabung. Tapi kalau mau ke IMATEPSI ya harus ke Hima dulu. Bangun dulu Himanya. Jangan mau ini ya. Apa kalau di nasional pun saya selalu mengingatkan kakak-kakaknya jangan mau kalau cuma jadi anggota biasa. Bagaimana kalau saya harus menjadi orang yang berpengaruh di sana. Kebijakan harus saya ikut serta di dalamnya. Jadi bisa ikut mengembangkan TP Jogja sendiri, gitu ya. Nah itu tadi ya dari Bu Dona. Dari teman-teman kira-kira masih ada pertanyaan nggak tentang Ormawa kita teknologi pendidikan? Yang mau tanya silahkan diri aja. Ayo mana? Gak usah mau. Mumpung ada pakarnya. Kesempatan lo. Kesempatan juga loh deh. Ayo siapa yang mau tanya? Kalau enggak mengumumkan pendapat juga nggak apa-apa, nggak usah tanya. Misalkan apa TP apa masih bingung apa gara-gara masuk TP kenapa? Langsung saya langsung sama pakarnya langsung. Maksudnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Nur Hidayah, saya dari Lubus 4. Asalnya
dari mana biasanya? Dari Jogja. Saya mau bertanya, menurut Ibu, keormawaan apakah penting bagi kita seorang teknolog pendidikan? Apakah ormawa itu penting? Gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada yang nanya lagi? Apa harus dijawab dulu? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Franky dari gugus 3. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Ibu Dona kiat-kiatnya dalam karir organisasinya itu menangani jika ada, pasti kita tahu kalau di organisasi itu ada konflik-konflik atau mungkin masalah. Nah, itu apakah Ibu mempunyai kiat-kiat khusus bagi kami yang ingin masuk ke organisasi untuk mengatasi hal itu? Itu kan bisa mempengaruhi belajar kita di kampus gitu. Ya, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung dijawab. Ayo semangat dulu, jempolnya diangkat dulu. Jempolnya diangkat dulu. Selamat tim PP. Nah, langsung jawab ya. Pertanyaan pertama tadi tentang penting nggak sih Bu kita TP itu masuk organisasi? Oke, kalau penting nggak secara langsung memang nggak ada hubungannya ya. Kalau memang ditanyakan secara langsung hubungannya apa organisasi sama TP? Kalau saya lebih ke tadi, ketika saya belajar definisi TP dari per tahun, maka di tahun 77 itu kan membahas tentang manajemen organisasi dan manajemen personal. Nah, ketika saya belajar tentang manajemen organisasi, maka saya mencoba mempraktekkan itu dalam organisasi yang saya ikuti gitu. Jadi kalau penting atau enggaknya, saya pikir itu tergantung pada individu masing-masing. Tidak ikut organisasi juga tidak apa-apa kalau memang dia bisa menonjolkan dirinya. Hanya untuk aktualisasi diri kita kan butuh wadah. Salah satu wadahnya itu organisasi. Kalau nggak punya organisasi, apakah kita bisa menjadi orang yang dikenal? Bisa. Caranya satu, kalau misalnya tidak mau ikut berorganisasi, maka harus berprestasi di bidang yang lain. Misalnya karya ilmiah, itu harus benar-benar bagus karya ilmiah. Jadi kemudian tetap dikenal, tetap kemudian orang tahu bahwa oh dia punya kapasitas, dia punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi tidak harus lewat organisasi saja, bisa lewat karya ilmiah, lomba-lomba. Kan banyak ya, kalau misalnya kalian udah masuk kampus, ada uang-uang yang menanti kalian, uang dalam tanda kutip ya, uang untuk dibuat penelitian, itu menanti kalian. Silakan saling berlomba untuk ikut penelitian yang macam-macam, kemudian nanti siapa yang menang dia bisa mengelola uang itu, membuat sesuatu yang terbaik, menunjukkan kualitas dirinya dan bisa menjadi tempat aktualisasi diri. Itu yang kita butuhkan, itu bukan organisasinya sebenarnya, tapi manusia butuh tempat untuk mengaktualisasikan dirinya, tidak harus lewat organisasi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya, kiat-kiat khusus Bu Dona tuh apa biar sampai nasional gitu? Mengatasi masalah tadi ya, lebih tepatnya ya. Nah, kalau untuk masalah pribadi, saya selalu berprinsip bahwa ketika saya sedang kuliah, maka waktu saya untuk kuliah. Saya tidak peduli di organisasi ada apapun, kalau saya lagi kuliah, maka saya tidak mau diganggu dengan urusan organisasi. Saya di dalam kelas, saya sedang kuliah. Tapi, kalau saya sedang di organisasi, sebaliknya, saya tidak mau diganggu dengan urusan kuliah. Artinya, begini, ketika saya masuk ke BEM, posisi saya sebagai ketua BEM, atau waktu saya jadi ketua HIMA, posisi saya ketua HIMA. Kalau saya lagi di HIMA, saya tidak mau diganggu misalnya teman nanya, tugasnya udah selesai belum dan gini-gini. Saya akan bilang bahwa nanti sore kita omongin, soalnya saya sekarang sedang di organisasi. Jadi di organisasi saya bisa tetap maksimal, di kuliah saya tetap maksimal. Dan kalau di kuliah ada temen yang ngomong, Don, nanti rapat ya, entar lah diomongin, aku lagi kuliah. Jadi benar-benar kalau lagi kuliah, saya tidak pernah ngomongin organisasi sama sekali di dalam kampus, di dalam kelas. Ini mbak-mbaknya loh, mas-masnya kenapa? Ya, jadi itu maksud saya. Artinya dimanapun kita, coba fokus di satu tempat itu. Dan kemudian tadi kalau di organisasi ada masalah, iya memang banyak masalah. Tapi saya selalu mencoba membuat teman-teman saya mengikuti proses. Jadi saya tidak mau ngasih hasil ke teman-teman saya. Misalnya mau ada seminar nasional, saya dulu bikin seminar nasional misalnya. Kemudian
pembicaranya, saya sudah tahu pembicaranya siapa, saya punya kontaknya, saya bisa menghubungi mereka langsung, saya pernah berkomunikasi sama mereka, tapi saya tidak akan lakukan. Saya akan minta tim saya untuk mengerjakan. Silakan cari nomor handphonenya, kemudian hubungi mereka, lobby mereka. Nanti kalau tim saya sudah mentok, biasanya, dan ini saya nggak bisa, ternyata saya nggak nemu pembicaranya, nomor teleponnya susah banget, udah dicari nggak bisa, baru saya bilang, oh ya udah, nanti coba saya cari. Sebenarnya saya sudah punya, tapi saya membiarkan mereka berproses dulu. Besoknya baru saya kasih, ini loh nomor teleponnya, sekarang coba kalian yang kontak. Bukan saya yang mengontak, walaupun mungkin saya sudah pernah ketemu sama pembicaranya, saya sudah pernah komunikasi, tapi saya minta teman saya yang melakukan. Kenapa? Ketika anggota kita, staf-staf kita, atau tim kita itu ikut berproses, maka tidak akan ada konflik. Konflik itu kan karena dia ngerasa bahwa itu kan tugas saya, kenapa dia ambil sama dia? Saya tuh jadi nggak ngapa-ngapain di sini, ya udah saya keluar aja, ngapain sih di organisasi, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Itu perasaan-perasaan kayak gitu saya yakin kakak-kakaknya juga ngerasain. Ngapain datang ke Hima, saya nggak ada kerjaan apa-apa kok di Hima, udah dikerjain sama dia, ya udah dia kan bisa. Nah itu tidak boleh. Makanya kalau di organisasi fokus pada pekerjaannya dan jangan mengambil alih pekerjaan orang lain biar nggak jadi konflik gitu. Dan cobalah buat organisasi itu menjadi tempat seperti keluarga, bersahabat, ngobrolnya enak, diskusinya enak. Jadikan Hima kalian tempat belajar, itu pesan saya. Lagi nggak? Mau nanya lagi nggak? Ada yang masih Itu kalian mau penasaran? nanya tuh, malu tuh. Gak usah malu-malu. Oh ya. Nama saya Rahmi Rosida dari Gugus 2. Gugus 2 kan, Gugus 2. Follow up kan kita mengikuti kayak Hima awal itu. Terus untuk follow up ke depan setelah lulus sarjana tuh kayak gimana? Yang kedepannya itu loh kita ngikutin kayak gini terus lulus sarjananya kayak gimana? Masih ada yang tanya lagi? Waktunya ini deh. Mau dipending dulu ya? Atau ya kalau pertanyaannya pendek biar saya rangkum sekalian. Sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh. Saya Gali Pratomo dari Gugus 9. Tangan dong, bismillah. Mungkin teman-teman di sini masih bingung prospek kedepannya untuk TP itu gimana, urusan TP gimana, dan nantinya itu kita dalam pekerjaan itu masuk di mana aja gitu. Langsung aja ya. Langsung saya jawab saja. Pertanyaan sebenarnya bersama ya. Setelah lulus nanti gimana kalau misalnya di organisasi, yang seperti saya bilang, organisasi mungkin tidak memberikan dampak langsung bahwa ketika kalian organisasi maka kalian dapat kerja, kan enggak. Tapi ketika kalian berorganisasi maka kalian punya pergaulan. Ketika kalian berprestasi maka kalian punya pergaulan. Misalnya dengan berorganisasi kita punya banyak teman. Ketika kita lulus, linknya itu akan terbuka dengan sendirinya. Kalau kita berprestasi pun begitu. Kenapa? Kalau kita ikut lomba tingkat nasional, orang-orang akan tahu, oh dia tuh pemenang lomba karya tulis gini. Terus kemudian akhirnya link untuk pekerjaan terbuka dengan sendirinya. Itu maksud saya. Jadi bukan secara langsung organisasi itu memberi, tidak. Tapi organisasi itu akan memberi efek atau dampak kalau kita bersungguh-sungguh. Kegiatan apapun tidak harus organisasi, prestasi ilmiah pun begitu. Oke. Kemudian prospek TP, mungkin nanti akan banyak dijelaskan di makrab ya kakak-kakaknya. Nah, sedikit saja saya ini, TP itu luas. Nanti akan tahu 5 kawasan TP. Terus kemudian definisi terbaru, mungkin tadi kalau udah disampaikan ada definisi terbaru di mana ada pengelolaan yang lebih luas lagi. Nah, TP tidak akan memisahkan diri bahwa lulusannya jadi apa. Banyak, tapi maunya Ya buat kenang-kenangan. Ketua panitia. Silahkan alam di halaman buat
Jangan kaget ya, Dek. Biasa anak TP. Narsis ya. TP itu dikenalnya sama Banci tampil dari Jangan buka kartu, Bu. Ya, makasih Bu. Oke, habis ini kita ngapain lagi, Mas? Ada Siapa yang mau surat? berhubung udah siang, bentar lagi juga kita mau menunaikan ibadah sholat Jumat. Jadi mungkin sampai sini aja ya. Sebelumnya, sebelum masyarakat dulu, jempolnya ke atas lagi dong. Suka banget sama Jumat. Jempol digoyang. Tang di TP. Oke. Tangan di TP. Oke. Sebelumnya maaf ya kalau kita banyak bersalah di sini. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau kurang tepat, kami minta maaf. Mumpung sudah lagi lebaran ya. Baiklah, sampai ketemu di Tang di TP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maba Putra akan dibersamai dengan pemandu kalian, pemandu putra untuk sholat Jumat di Musola Al-Kolam. Udah tahu tuh tempatnya? Belum. Ya, nanti ada